chase my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Keringat sebesar butiran jagung bercucuran di kening dan bagian leher Raihan. Raut wajah tak berseri, sedingin salju. Kesakitan seorang ibu akan terobati jika mendengarkan tangis dari malaikat kecil yang dilahirkannya ke dunia ini. Namun, lain halnya dengan Liana. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada hembusan nafas seorang bayi. Liana masih terbaring kaku, tidak sadarkan diri di ranjang operasi itu. Sepasang netra sayu itu menatap dalam ke tubuh kecil bayi Liana. Kulit merah seperti daging mentah, tali pusar menggantung. Liana, anakmu perempuan, cantik, bersih seperti wajahmu, bisik Raihan. Raihan menggendong insan suci tak bernyawa yang tidak berdosa itu ke dekapannya. Semoga kamu berbahagia di alam sana, menyaksikan pengorbanan yang telah dilakukan ibumu. Dia terbaring lemas, tak sadarkan diri. Maafkanlah ibumu, tidak bisa memeluk, tak berkesempatan melihat wajah cantikmu. Berdoalah untuk keselamatan ibumu. Ambilkan kain kafan, ucap Raihan. Tapi dok, biarkanlah kami yang membersihkan bayi itu, ucap perawat sungkan. Apa yang aneh dengannya? Baperan kepada bayi seorang wanita yang tidak dikenalnya, pikir para perawat. Tak biasanya Dokter Raihan seperti itu. Dia selalunya meninggalkan ruangan operasi setelah menyelesaikan operasi. Namun sekarang sangat berbeda. Dia begitu mengistimewakan wanita itu, memilih membersihkan bayi prematur yang tak bernyawa itu. Kalian pergilah, biar aku mengurus bayi dan wanita ini, ucap Raihan pelan, membuka sarung tangan yang masih berlumuran cairan berwarna merah, kemudian menuju tempat khusus di dalam ruangan itu. Hah, ada apa dengan beliau? Apakah wanita itu mantan kekasihnya? Ataukah anak yang dilahirkan wanita itu adalah anak hasil prak? Pukulan mendarat tepat di pundak salah seorang perawat yang berjalan di koridor. Mulutmu pedas seperti cabai rawit. Apakah kau telah bosan bekerja di rumah sakit ini? Apabila Dokter Raihan mendengarkan ucapan tadi, dia pasti akan memecat kita semua. Tapi perkataan dia ada benarnya. Apa yang kau tak lihat tadi? Bagaimana dia menatap dan memperlakukan wanita itu? Jika wanita itu memang memiliki suami, sudah pasti dia datang menemani proses bersalin anaknya. Ah, kalian kok pada menyibuk urusan orang lain serta privasi Dokter Raihan? Apakah kalian cemburu kepada wanita itu karena kalian berusaha mendekatinya namun tak berbalas, yang ada malah dicuekin? Dokter Raihan pria tampan, berilmu, baik dan penyayang. Wajarlah memperlakukan pasiennya selayaknya. Lagian pria humble sepertinya tidak mungkin melakukan hal tercela seperti yang kalian sangkakan. Ah, entahlah, yang jelasnya aku mendengarkan wanita itu memanggil nama dan menatap penuh arti ke arahnya di saat darurat tadi. Aku pikir wanita itu mengenalinya. Iya kali, wanita itu mantannya. Dia mungkin sangat kecewa
kepada pacarnya itu menikah dengan pria lain, sehingga sampai sekarang masih lajang belum menikah. Mulut-mulut ember itu membisu seketika melihat Rehan telah berdiri tepat di depan mereka. Kalian sepertinya telah bosan bekerja di tempat ini. Mulai besok, kalian tidak perlu datang ke rumah sakit ini lagi. Beristirahatlah dengan tenang, ucap Rehan tenang. Kemudian meninggalkan para perawat tersebut. Ketiga, wajah perawat itu memerah, menundukkan kepala karena gugup. Obrolan yang mereka katakan memancing kemarahan Rehan. Benar kan? Apa yang aku katakan tadi benar terjadi. Aku menyesal, itu gara-gara kamu. Aku dipecat dari rumah sakit ini, rungut salah seorang perawat. Aku telah lama mengabdi di rumah sakit ini, namun karena hal sepele yang kau lakukan, aku dipecat. Bukankah sekarang sulit mencari pekerjaan? Tak ada gunanya kita menyesal, nasi telah menjadi bubur. Semestinya kita tidak menggosipkan Dokter Rehan. Dia dalam kondisi tidak baik. Kalian perbanyaklah berdoa, semoga dia berubah pikiran, tidak jadi memecat kita, keluh kesah para perawat. Desah Rehan berulang kali menghubungi kontak Rio, namun tidak terhubung. Rehan kebingungan menghadapi situasi di depan matanya. Liana, apakah kau tidak keberatan jika aku menguburkan jenazah bayimu tanpa sepengetahuanmu? Suamimu itu entah kemana, tidak bisa aku hubungi, ucap Rehan pelan, menatap ke wajah Liana yang masih terbaring kaku, belum siuman. Jenazah bayi Liana telah disimpan di kamar jenazah selama 2 hari. Rehan menunggu kedatangan Rio, namun tak kunjung juga datang. Haruskah aku memberitahu ibu kondisi Liana dan bayinya? Tidak mungkin. Tidak. Waktunya belum tepat. Ibu akan bersedih jika mengetahui hal ini yang menimpa Liana. Sebaiknya aku diam, merahasiakannya. Batin Rehan bertanya-tanya, lalu menjawab sendiri. Sudah seperti orang bodoh, linglung keputusan apa yang harus diambilnya. Liana, ku berharap jangan pernah membenciku jika terlalu egois mengambil keputusan ini. Penjaga, silakan keluarkan jenazah bayi itu. Aku ingin kalian menemaniku ke pemakaman. Baik, Pak, jawab pengurus kamar mayat. Gundukan tanah berwarna kemerahan itu telah ditaburi kembang mawar. Pemakaman itu baru saja selesai. Satu persatu orang telah berpergian. Rehan berdiri, memaku, menatap gundukan tanah merah itu. Malaikat kecil tak bersayap, kamu tak beruntung. Di akhir pemakaman ini, ayahmu entah kemana. Sementara ibumu terbujur lemas tak berdaya. Setelah beberapa menit, Rehan membalikkan tubuh, meninggalkan kawasan pemakaman itu. Dok, 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 apakah Anda pernah melihat wanita ini? Ucap Arman tergesa-gesa, mengejar Rehan yang berjalan di koridor rumah sakit, tepat berjalan di depannya. Maaf, Anda siapa? Maaf dok, siapakah saya? Itu tidak penting. Apakah Anda melihat wanita ini? Terakhir kalinya dia mengunjungi rumah sakit ini. Rehan meraih selembar foto yang diberikan Arman. Kelopak mata melebar setelah melihat wanita yang berada di foto itu. Kau siapanya? Tanya Rehan lagi. Aku penjaganya, Mas. Aku takut dia kabur lagi dan tidak ditemukan. Tuanku, Pak Rio, pasti akan marah besar dan akan memecatku. Raut panik bercampur cemas
terpampang di muka Arman. Berarti kau dan bosmu sama saja tidak kompeten. Bagaimana tidak? Di rumah sendiri, istri ingin melarikan diri. Aku jadi curiga. Mungkin bosmu itu terlalu menawan di permukaan, namun berantakan di dalamnya. Memberikan kenyamanan seorang istri saja tidak becus, ucap Rehan lantang. Rio, kau tidak punya malu. Pria tidak bertanggung jawab, umpat batin Rehan. Lelaki parubaya itu termangu, bercampur bingung mendengarkan ucapan Rehan. Bagaimana dokter itu berkata demikian? Aku hanya bertanya kepadanya, apakah salah? Arman menundukkan kepala. Kenapa membalas sinis? Manusia di dunia ini sekarang banyak tidak waras. Kau tidak mengenali tuanku, tetapi berani mengumpatnya, pikirnya. Maaf, aku tidak mengenali wanita di foto ini, ucap Rehan santai, membohongi Arman, memberikan foto itu ke Arman. Dia pergi, berlalu meninggalkan Arman yang berdiri memaku. Nona, kau jangan menyiksaku seperti ini. Apa yang akan aku katakan kepada Tuan? Setelah dia sadar nanti, dia akan marah besar. Maafkan aku, Liana. Keputusan ini tidak adil bagimu, namun aku tidak yakin dengan pria itu. Dia telah mengabaikan, tidak menjagamu dengan baik. Aku rasa lebih baik merahasiakan keberadaanmu kepadanya. Situasi rumah sakit terlihat sepi. Orang tidak beraktivitas seperti biasanya. Malam itu sepi. Lampu koridor semuanya telah dimatikan. Rehan mendorong ranjang tidur Liana berlahan-lahan, dibantu 2 orang security rumah sakit. Cepat, bisik Rehan. Mereka bertiga mengendap-endap seperti maling, membawa Liana keluar dari rumah sakit itu. Apakah yang sedang direncanakan Rehan? Kemanakah Rehan akan membawa Liana? Apakah reaksi Rio jika mengetahui istrinya hilang dilarikan Rehan? Apakah akan terjadi perang besar antara duo R, Rehan dan Rio?